sungguh Engkau Tuhan Allah kami yang setia, Tuhan Allah kami yang maha baik, yang terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Seperti pujian ini, biarlah setiap kami juga mencintai dan mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Tidak mengenal kata mundur daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian bersama-sama sekarang kita secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, mari kita menggemakan bersama-sama. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami dengan pewahyuan yang sama, pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, luar biasa. Senang sekali hari ini Kamis 2 November 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya mau mengingatkan lagi bahwa mulai hari Minggu besok ada perubahan waktu, ada perubahan jam di Amerika Serikat ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia nanti menyesuaikan hari Senin itu, yaitu doa fajarnya di Amerika tetap jam 5.30 pagi, sedangkan Bapak Ibu yang ada di Surabaya, Jakarta, berarti jam 5.30 sore ya. Berarti jam 5.30 sore. Dan nanti malam kita ada acara worship from home. Nanti jam 8 malam waktu New York, dan kita akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma. Bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia, berarti hari Jumat 3 November jam 7 pagi. Ya, baik, kita buka Alkitab kita sekarang dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bersama-sama saya ucapkan iman, harap, dan kasih. 2, 3, iman, harap, dan kasih. Sekali lagi 2, 3, iman, harap, dan kasih. Alkitab dengan jelas berkata, nanti semuanya ini ada tinggal 3 hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu iman, harap, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, ya. Nah, saya pernah membaca satu artikel yang berkata, harapan tidak selamanya menjadi kenyataan. Tapi hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, harapan yang menjadi kenyataan. Lebih suka mana? Harapan yang menjadi kenyataan atau harapan yang tidak menjadi kenyataan? Ya, saya percaya Bapak Ibu orang yang bijaksana dan cerdas yang ingin supaya pengharapannya menjadi kenyataan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah keinginan agar sesuatu itu menjadi kenyataan. Itu yang disebut pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, dia akan berkata begini, percuma hidup, hidup ini sia-sia, percuma berdoa, ya kan? Doa juga udah berapa lama nggak dijawab-jawab. Itu orang namanya yang nggak punya pengharapan, ya. Seseorang berkata begini bahwa manusia dapat hidup nggak pakai makan nih, ya, bisa 40 hari, bahkan ada yang lebih ya, manusia bisa tahan hidup. Tapi katanya orang nggak bisa hidup tanpa minum itu kalau lebih daripada 72 jam. Maka itu jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian ya. Dan katanya juga orang nggak bisa hidup tanpa udara selama 8 menit. Jadi kalau sampai nggak ada udara itu dalam 8 menit orang itu akan mati. Tetapi ternyata orang tidak bisa hidup kalau nggak punya harapan. Sedetik aja nggak bisa hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian hari ini boleh ada bersama-sama dengan kita semua karena kita masih punya pengharapan. Amin. Nah, Abraham, Bapak segala orang beriman, dia punya pengharapan yang luar biasa ketika Bapak Abraham ini pegang janji Tuhan dan mempercayai, maka kita lihat apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan, yaitu menjadi Bapak segala orang beriman. Keturunannya banyaknya seperti bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Meskipun waktu Abraham mendengarkan dan menerima janji Tuhan itu dalam keadaan sehat, kuat. Tetapi ketika dia terus berharap dan Alkitab bilang kemudian istrinya yang bernama Sarah itu mati haid dan kemudian Abraham sendiri itu impoten, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Abraham itu memegang janji Tuhan, maka kemudian apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Meskipun tidak ada dasar lagi pengharapannya menjadi kenyataan. Tapi karena Bapak Abraham ini berpegang terus kepada janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia, percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang menggenapinya, maka pengharapan daripada Abraham itu menjadi kenyataan. Yang membuat kita tuh, yang menyebabkan kita kuat itu adalah doa. Yang membuat kita menjadi dewasa secara rohani adalah masalah. Bersama saya ucapkan masalah. 2, 3, masalah. Makanya kalau ada masalah, jangan lari dari kenyataan. Kalau ada masalah dalam keluarga, jangan kemudian terus cerai. Ada masalah di dalam rumah, terus minggat. Masalah di dalam pekerjaan terus keluar dari pekerjaan, ya. Ada masalah itu harus dihadapi. Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi agar kita dewasa di dalam Tuhan, dan masalah itu diizinkan Tuhan terjadi agar kita bisa mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagaimana kemudian menerapkannya di dalam masalah itu. Kemudian yang membuat kita
menjadi orang yang maju, Bapak Ibu sekalian, itu usaha keras. Dan yang membuat kita hancur, sekali lagi, yang membuat kita hancur yaitu ketika kita menjadi putus asa. Please, tidak ada seorang pun di antara kita yang putus asa. Amin. Ketika kita nggak bisa melihat jalan keluar, percayalah di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Yang membuat kita bisa semangat sampai hari ini adalah harapan. Kita sebagai orang tua, kalau punya anak, kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Orang Indonesia bilang gini, aku kepingin anakku jadi orang loh, ya kan? Ya, bukan anaknya sekarang monyet, enggak. Tapi maksudnya supaya anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, orang yang terpandang, orang yang cinta akan Tuhan. Sebagai seorang pengusaha, kita punya pengharapan agar usahanya diberkati dan kemudian semakin besar. Sebagai seorang karyawan, kita berharap supaya mendapatkan promosi dan gajinya naik. Apalagi mau akhir tahun, dapat angpau-angpau yang lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin. Ya, sebagai seorang pelajar, tentu punya pengharapan. Pengharapan pelajar itu apa? Naik kelas, bukan sekedar naik kelas, bukan sekedar naik kelas dengan nilai untung-untungan, tapi naik kelas dan kemudian menjadi juara di kelasnya. Bukan juara paling belakang, tapi juara yang paling depan, paling atas ya. Kalau ada orang yang sakit, tentu punya pengharapan untuk menjadi sembuh. Seorang anak muda, mereka mempunyai pengharapan agar mendapatkan pasangan hidup yang setia. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu, Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Keren banget ya. Apapun penyakitnya, ya, kalau kemudian airnya goncang dan dia masuk ke air itu, dia jadi sembuh. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun sakitnya, Bapak Ibu sekalian? 38 tahun, bukan 38 hari ya. Bukan 38 minggu, bukan 38 bulan, tapi 38 tahun. Lama atau lama? Halo? Lama atau lama? Lama banget ya, sakit 38 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Saya ketemu dengan orang yang sakit ya, dia bilang gini, Pak Pendeta tolong doain. Doain apa? Doain supaya saya cepat mati. Udah bosen nih aku sakit, nggak sembuh-sembuh ya. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu, yaitu orang yang sakit 38 itu, berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya,
Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi itu hari Sabat. Nah, dalam pembacaan ini kita melihat seorang yang telah sakit 38 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dia berharap agar supaya sakitnya menjadi sembuh. Kita lihat harapannya menjadi kenyataan nggak? Harapannya menjadi kenyataan. Nah, kita akan belajar sehingga apapun yang menjadi harapan kita sebagai orang Kristen nih, sebagai orang yang cinta Tuhan, sebagai orang yang menghormati Tuhan, bagaimana harapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Ayo kita, yang pertama, kita sudah belajar tadi, kita sudah membaca Alkitab. Yang pertama, jadilah pribadi yang selalu punya pengharapan. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pengharapan kita itu menjadi padam, ya. Ingat terus akan pengharapan kita itu. Kalau orang sakit ini tidak punya pengharapan, tidak mungkin 38 tahun dia ada berbaring ya di tepi kolam itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena dia punya pengharapan, maka dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dia nggak sampai tidak punya pengharapan. Sehingga dia ada di situ sampai 38 tahun. Mungkin ada di antara kita bilang gini, amit-amit Pak, jangan sampai harapanku 38 tahun ya. Ya saya berdoa Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian harapkan bisa segera menjadi kenyataan. Amin. Pengharapan keluarga dipulihkan, kita punya pengharapan yang sakit disembuhkan, kita punya pengharapan agar pekerjaan kita semakin diberkati, ya, biarlah itu menjadi kenyataan tanpa harus menunggu 38 tahun, ya. Dalam Lukas pasal 18 kita belajar tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana seorang wanita dengan hakim yang jahat itu. Wanita ini tidak putus asa, dia terus berharap, dia datang ke hakim ini terus-menerus. Akhirnya hakim yang jahat itu mengabulkan apa yang menjadi harapan daripada wanita ini. Bapak Ibu sekalian, luar biasa itu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau berbicara kepada kita. Kalau ada wanita berharap kepada hakim yang jahat, tidak mengenal belas kasihan, hakim itu bisa mengabulkan pengharapan daripada wanita itu. Lebih-lebih kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita itu adalah anak Allah, kita adalah milik kepunyaan Allah, Tuhan sendiri yang sudah memanggil dan memilih kita. Maka itu taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Taruh pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Berharap kepada suami, berharap kepada istri, berharap kepada manusia, pasti mengecewakan. Apalagi berharap kepada pendeta. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita dan pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Ya, kita masih punya 2 bulan di tahun 2023. Saya punya pengharapan, saya punya iman agar supaya Bapak Ibu semuanya itu mengalami revival.
Maka itu setelah season pertama ini selesai, saya mengadakan season yang kedua. Kami terus berdoa buat Bapak Ibu sekalian agar mengalami revival dalam kerohanian, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam karakter. Itu kami panggil nama-nama yang ada di dalam daftar itu. Kenapa saya nggak bosan-bosan lakukan itu? Karena saya percaya pengharapan itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Nah, yang kedua, dalam Yohanes 5 ayat yang ketujuh tadi, jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang kedua, kita belajar begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Apa Bapak Ibu sekalian? Kita nggak boleh menyerah pada keadaan, ya. Keadaan makin hari makin tidak baik. Ada perang Rusia dan Ukraina. Itu namanya perang kawasan, perang tetanggaan. Kemudian ada perang yang sekarang terjadi antara Israel dan Hamas. Yang ditakutkan oleh para ahli yaitu nanti ada perang kawasan lagi di lainnya antara Korea Selatan, Korea Utara. Kemudian antara apalagi Cina dan Taiwan, ya. Kita harus berdoa Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau itu sampai terjadi perang kawasan, maka keadaan tidak akan semakin baik, ya. Dan kejahatan ada di mana-mana. Krisis ada di mana-mana. Masalah persoalan, aduh Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, itu di mana-mana keadaan memang tidak semakin baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, seperti Tuhan bilang gini, aku ini mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, memang keadaan itu sebetulnya dari dulu tuh nggak ada yang aman. Tapi percayalah, ketika kita mendeklarasikan Mazmur 91, di situ firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita, kalau kita duduk di dalam lindungan Tuhan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, percayalah di situ ada perlindungan yang sempurna. Sekali lagi, walau orang sakit itu tahu dan sadar tidak ada orang yang menurunkan dia ke dalam kolam, ya, waktu airnya bergoncang, tapi ia tidak pernah meninggalkan serambi kolam Bethesda itu, ya. Dan saya percaya orang sakit ini sudah berkali-kali untuk berusaha, Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata usahanya sia-sia, ya. Karena lihat keadaan orang-orang nggak mau tolong dia. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, keadaan apa yang sedang kita hadapi? Please, jangan seorang pun yang menyerah melihat keadaan suamimu, keadaan istrimu, atau keadaan apa yang membuat kita itu bisa frustrasi dan putus asa. Please arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau kita fokusnya kepada keadaan, itu nanti membuat nyali kita itu jadi kecil. Bahkan pengharapan kita nanti bisa padam. Yohanes 5 ayat yang ke-8 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Orang lumpuh itu dia punya pikiran bahwa dia akan sembuh kalau airnya goncang dan kemudian dilemparkan oleh seseorang masuk ke dalam air itu. Ya, tapi ternyata Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Bukan 1001
Bukan 1001 cara, bukan 1.000.000 cara. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita, untuk mewujudkan harapan kita. Ya. Dia cuma bilang kepada orang yang sakit ini, 38 tahun dia berbaring di situ. Artinya apa? Sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum Tuhan Yesus lahir, orang ini udah ada di kolam Bethesda itu. Ya, dan tidak sembuh-sembuh. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di situ, Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kita lihat orang itu menjadi sembuh. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Oh, nanti caranya ya kan begini, begitu, begini, gitu. Seringkali Tuhan mewujudkan harapan kita dengan cara yang nggak pernah kita pikir, dengan cara yang nggak pernah kita dengar, dengan cara yang nggak pernah kita lihat, dengan cara yang bahkan tidak ada di dalam hati kita. Jangan batasi kuasa Allah. Ya. Dan yang terakhir, Yohanes 5 ayat yang 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, penting sekali mengangkat tilam dan berjalan untuk menunjukkan bahwa orang ini percaya dan menjadi sembuh. Ayat ini mau berkata kepada setiap kita, bertindaklah sesuai dengan firman-Nya. Lagu sekarang berkata senada dengan sorga. Jangan kita melangkah, jangan kita bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, taatilah firman Tuhan. Jangan hanya suka memegang janji Tuhan, tapi tidak suka mentaati firman Tuhan. Janji Tuhan itu harus kita pegang, harus kita percaya, tetapi mentaati firman Tuhan itu adalah hal yang penting sekali. Ada orang-orang yang cuma suka janji Tuhan, tapi tidak suka mentaati. Ada orang yang suka taat pada firman Tuhan, tapi anehnya juga nggak percaya dengan janji Tuhan. Itu nggak boleh. Orang Kristen, kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita harus percaya akan janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, janjinya tidak pernah dan tidak mungkin gagal, tapi kita juga harus taat akan firman Tuhan, sehingga harapan kita akan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau bawa Tuhan setiap pengharapan daripada anak-anak-Mu ini. Apapun yang diharapkan hari ini, baik tentang sakit atau kesehatan, pengharapan tentang keluarga dan rumah tangga, pengharapan tentang keuangan, bisnis, dan pekerjaan, atau pengharapan tentang anak-anak, pendidikan anak-anak, atau pengharapan Tuhan tentang surat-surat imigrasi. Sekarang kami mengerti akan firman-Mu bahwa Engkau akan mewujudkan pengharapan kami. Maka itu kami mau kembali datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan kerinduan dan pengharapan kami kepadamu. Inilah Tuhan permohonan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami menyerahkan kepadamu pengharapan kami sebelum tahun 2023 ini berakhir, apa yang kami harapkan boleh menjadi kenyataan. Maka itu Roh Kudus tolong kami untuk kami terus berdoa dan berharap kepada Engkau dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami kembali mau berdoa, memberkati Israel. Kami mau berkata Shalom Israel. Yang berkati Amerika Serikat dan Indonesia, di mana kami anak-anak-Mu tinggal. Kami mau katakan Shalom Amerika Serikat dan Shalom Indonesia. Biarlah kesejahteraan dari Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus turun atas Yerusalem, atas Israel, atas Amerika Serikat maupun Indonesia. Kami berdoa Tuhan mengaktifkan pelayanan bala tentara dan malaikat sorgawi-Mu
atas Israel, atas Amerika Serikat maupun atas Indonesia di mana Engkau tempatkan kami. Firman-Mu jelas berkata, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagainya. Lindungilah, jagailah Tuhan negeri-negeri ini Tuhan, sehingga aman dalam perlindungan Tuhan, dilepaskan dari segala musibah bencana dan serangan terorisme. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk acara worship from home. Nanti jam 8 malam waktu New York. Berkati gembala senior kami, Pastor Lukas Kusuma. Berkati siap anak-anak-Mu yang akan melayani dan mempersembahkan ibadah worship from home ini. Sehingga apa yang kami sajikan Tuhan menyenangkan hati-Mu dan membawa setiap anak-anak-Mu yang hadir baik melalui Zoom maupun YouTube channel dari Gereja BMC New York ini boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami semakin dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kami berdoa, berkatilah Tuhan Bapak Denny Kwe dan Ibu Maria, berkati keluarga Ibu Fetlam, berkati keluarga Ibu Irin Kristi Chong, berkati keluarga Pak Karel dan Ibu Dewi, berkati Keisha Christine Wiranegara, berkati keluarga pendeta Lukas Jonathan, berkati keluarga Pak Edi dan Ibu Marta, berkati keluarga Sugeng dan Melani, berkati keluarga Indra dan Meti, berkati keluarga Nana, berkati keluarga Puji dan berkati keluarga Purnawan, berkati keluarga Ibu Yusyutung, Tuhan berkati keluarga Teh Chung Hui, berkati keluarga Bapak Jayadi Pratama dengan Ai Non, berkati keluarga Ibu Veronica Lili, berkati keluarga Bu Yung Yung, berkati keluarga Yusak Wongsonegoro, dan berkati keluarga besar Ibu Osyani Sariwati. Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan kasih dan kuasa dari Tuhan Allah kami yang maha kuat dan hebat ini, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Israel. Demonstrasikan kuasa dan kasih-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah penjagaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Engkau menyertai keluar masuknya anak-anak-Mu ini, sehingga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan memperluas daerah-daerah kekuasaan, daerah-daerah wilayah-wilayah anak-anak-Mu ini. Berkatilah anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga kami semua Tuhan merasakan kebaikan dan kasih-Mu, favor-Mu, secara spesial atas setiap kami. Kami dikecualikan oleh Engkau. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Hari ini kami yang mulai putus asa, kami mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami yang sedang ruwet pikiran dan hatinya, karena persoalan-persoalan yang silih berganti dalam hidup kami. Kami hadapkan kepadamu, kami percaya hari ini kami menerima rahmat dan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya, terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau.